Halo Gans, setelah sekitar 2 minggu saya menggunakan Aulon G20 ini, rasa-rasanya udah saatnya saya untuk nyeritain pengalaman saya selama 2 minggu menggunakan smartwatch ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, bersama saya Rama, mari langsung aja kita mulai videonya. Jujur sebenarnya saya nggak terlalu ngerasa ada yang istimewa sama Aulon G20 ini. Karena secara keseluruhan emang smartwatch ini sama aja dengan smartwatch murah yang udah banyak saya review. Mulai dari build quality, finishing, serta fitur, Aulon G20 ini untuk penilaian saya untuk ketiga poin tadi bisa dibilang biasa banget. Paling di sini yang cukup mencuri perhatian saya ketika pertama kali mau ngebeli smartwatch ini tuh adalah dari segi bentuk desainnya. Aulon G20 ini hadir dengan bentuk ronde dengan desain yang menurut saya sporty banget. Bisa dilihat untuk di bagian bezelnya ini terlihat simple, elegan, dan sporty. Dan inilah poin utama yang paling mencuri perhatian saya ketika pertama kali melihat smartwatch ini. Lalu selanjutnya kalau untuk fitur, seperti yang saya katakan di awal, Aulon G20 ini nggak ada fitur yang terlalu istimewa banget. Malah kalau kita ngomongin soal fitur nih ya, Aulon G20 ini berasa kayak ketinggalan atau mundur. Hal ini terbukti dengan tidak tersedianya fitur musik kontrol, yang menurut saya seharusnya sih sudah wajib ada di setiap yang namanya smartwatch murah. Dan hal ini juga sih salah satu yang ngebuat saya cukup kecewa sama smartwatch satu ini. Untuk ketahanan baterai juga smartwatch ini bisa dibilang nggak bandel-bandel banget. Di pengujian saya, ketika saya menggunakan smartwatch ini di settingan maksimal, saya cuma dapat ketahanan baterai sekitar 4 harian aja. Dan untuk settingan maksimal yang saya maksud di sini seperti smartwatch-nya tersambung ke smartphone, brightness-nya full, screen timeout-nya 15 detik, fitur push notification-nya juga saya aktifin mulai dari phone reminder, SMS reminder sampai ke apps reminder seperti aplikasi-aplikasi sosial media populer mulai dari Instagram hingga WhatsApp. Lalu terakhir fitur all days continuous heart rate-nya juga saya aktifin dan hasilnya seperti yang saya bilang tadi, cuma bisa bertahan hingga 4 harian aja. Dan pastinya juga untuk ketahanan baterainya ini masih bisa lebih lama lagi ya, tapi tentunya dengan settingan yang harus menyesuaikan atau settingannya bisa kita turunin seperti brightness-nya di level medium dan all days continuous heart rate-nya kita nonaktifin. Dan ngomongin soal brightness, di Aulon G20 ini pada dasarnya memiliki 4 level brightness ya. Dan kalau mata kalian mau nyaman ketika ngelihat jam ini di bawah matahari terik, seenggak-enggaknya menurut saya brightness-nya harus di level 3. Karena kalau kalian set sudah di bawah level 3 bakalan redup dan sedikit agak nggak kelihatan. Selanjutnya kalau untuk konektivitas saya di sini nggak ada komplain sih. Sejauh saya menggunakan smartwatch ini saya jarang banget yang namanya ngalamin koneksi loss antara si Aulon G20 ini dengan smartphone saya. Lanjut ke bagian health sensor, Aulon G20 ini memiliki 3 mode deteksi. Yang pertama ada heart rate, lalu ada blood pressure, dan terakhir ada SpO2 atau blood oxygen. Di sini saya melakukan pengetesan ketika smartwatch ini digunakan di kondisi santai dan di kondisi setelah push up sebanyak 25 kali. Dan hasilnya saya melihat adanya perbedaan yang cukup signifikan ya. Jadi di sini untuk sensornya bisa saya simpulkan kalau smartwatch ini tuh bisa mendeteksi aktivitas jantung di tubuh saya. Tapi kalau untuk tahu seberapa akurat saya sendiri kurang tahu. Dan terakhir mungkin ini adalah salah satu hal juga yang ngebuat saya senang banget sama smartwatch satu ini, yaitu ketersediaan watch face-nya. Bisa dilihat di Aulon G20 ini sudah disupport watch face dengan pilihan yang keren-keren banget dan pastinya nggak bakalan bikin bosen dengan tampilan watch face yang gitu-gitu aja. Dan ditambah lagi kalian juga bisa mengcustom watch face menggunakan koleksi foto yang ada di galeri, dan ini ngebuat otomatis pilihan watch face di smartwatch ini jadi nggak terbatas. Oke kan, mungkin segitu aja yang bisa saya ceritain untuk si Aulon G20 ini. Untuk saya pribadi Aulon G20 ini masih recommended lah untuk dibeli, mengingat harganya cukup murah, desainnya juga keren, dan support watch face-nya ada banyak banget. Dan untuk saya pribadi minusnya cuma satu ya, seperti yang saya omongin di video quick reviewnya kemarin, yaitu nggak tersedianya fitur musik kontrol aja. Kalau tersedia mungkin smartwatch ini bakalan jadi smartwatch yang agak susah saya nyari celahnya. Untuk link pembeliannya atau kalian sekedar mau cek-cek harga, linknya sudah saya cantumin di deskripsi box dan silakan dicek aja. Oke kan, silakan like video ini jika kalian suka dan silakan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan seperti biasa, saya Ramadan Febriansyah pamit. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.